Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Baik. Sekarang sebelum kita belajar, silakan cek terlebih dahulu perhatiannya. Di bawah meja ada sampah atau ada lain sebagainya. Sudah bersih? Sudah. Bersih. Hadir semua hari ini? Hadir. Semua. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan dipimpin doanya. Berdoa, mulai. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia yang cinta tanah air, marilah terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Satu orang boleh maju ke depan untuk memimpin. Semuanya berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Mario proklamasi, sedia berkorban
dari rumah sebelum ke sekolah, apakah sudah sarapan? Sudah. Artinya sudah makan pagi ya. Sudah makan pagi? Sudah. Makan apa saja di rumah? Nasi. Makan nasi. Lalu makan apa lagi? Makan bakso. Makan makan ya, tapi minum susu. Lalu makan apa lagi? Roti. Makan roti. Baik. Nasi goreng, roti, minum susu, minum teh dan sebagainya. Makan itu merupakan bahan makanan sarapan pagi kita. Kalau sudah semua berarti sudah siap untuk belajar karena sudah makan. Kenapa harus makan? Biar sehat. Sehat. Biar fokus belajar. Biar fokus belajar. Kenapa harus makan? Biar fokus Belajar. Kalau tidak makan berarti tidak fokus ya? Ya. Fokus tidak kalau tidak makan? Tidak. Ya, maka sebaiknya makan terlebih dahulu di Rumah. Sesuai dengan materi pelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Ini subbabnya adalah nutrisi pada makanan. Terlebih dahulu Ibu akan memperlihatkan tujuan kita belajar sistem pencernaan manusia, nutrisi pada makanan. Lihat di depan. Tujuannya adalah ini tujuan kita belajar hari ini. Yang pertama, ketika kita belajar tentang nutrisi pada makanan, diharapkan kalian sebagai peserta didik mampu mendeskripsikan jenis makanan bernutrisi. Lalu yang kedua, kalau sudah belajar tentang nutrisi pada makanan, diharapkan kalian sebagai peserta didik mampu menghitung jumlah kalori yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Itu tujuan dari pembelajaran materi sistem pencernaan nutrisi pada makanan. Kita mulai saja pembelajaran hari ini. Sebelumnya, Ibu ada tayangan video. Silakan ditonton. Kenapa kita harus sarapan? Seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa sudah sarapan semua, sudah katanya Ibu. Lalu, apa sih? Kenapa sih harus sarapan? Ini dia. Silakan diperhatikan di depan. Pagi bikin anak jadi pintar. Ternyata bukan vitamin yang bikin anak jadi pintar, tapi makan pagi. Hal ini sudah terbukti dari banyak penelitian. Anak yang terbiasa sarapan sebelum belajar ke sekolah punya prestasi lebih baik dibanding yang tidak sarapan. Kemudian kualitas sarapan yang diberikan itu juga penting karena dia punya lengkap dan seimbang. Ada satu penelitian menunjukkan keluarga itu sangat berperan dalam motivasi siswa saat belajar dan mengerjakan ujian di sekolah. Nah, motivasi belajar ini yang kedua itu nanti akan menentukan prestasi belajar dari anak ini. Jangan lupa sebelum diisi otaknya, isi dulu perutnya dengan makanan berkualitas. Apa kata videonya? Jangan lupa sebelum diisi otaknya, isi perutnya. Kenapa? Ibu ada pertanyaan. Yang bisa menjawab silakan tunjuk tangan. Dari tayangan video di depan, makanan yang bagaimana? Mengapa kita harus makan pagi atau sarapan pagi sehingga membuat anak menjadi pintar? Ada yang mau menjawab? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang menyampaikan jawaban
Mengapa makan pagi dapat membuat anak menjadi lebih pintar? Jawabannya, sarapan penting untuk anak karena memberikan energi dan nutrisi yang dibutuhkan otak untuk berfungsi optimal, termaksud mengingatkan konsentrasi dan daya ingat. Dengan sarapan, anak-anak dapat lebih fokus dan berprestasi baik di sekolah. Ya, dengan sarapan anak-anak dapat lebih fokus, dapat lebih berkonsentrasi dalam belajar di sekolah. Kenapa? Karena dengan sarapan kita akan mendapatkan energi. Kalau tidak sarapan di rumah, sampai sekolah biasanya ngantuk karena perutnya lapar. Maka itulah alasan kenapa anak yang sarapan pagi itu lebih condong pintar dibandingkan yang tidak sarapan, karena sudah memenuhi energi yang dibutuhkan ketika hendak belajar. Lalu yang kedua, menurut kalian makanan yang bagaimana sih yang baik untuk tubuh kita? Makanan yang bagaimana? Ada yang tahu dari tayangan video kira-kira makanan yang bagaimana? Ya, makanan yang berkualitas. Makanan yang berkualitas itu makanan yang bagaimana? Makanan ya lihat bergizi, protein. Makanan yang bergizi, ya. Makanan yang bergizi. Syarat bergizi itu adalah kita sering dengar 4 sehat, 5 sempurna. Itu yang dikatakan makanan yang bergizi. Artinya semua makanan itu memenuhi nutrisinya. Nutrisi apa saja? Ada karbohidrat, ada protein katanya tadi, lalu ada vitamin, terus ada serat atau ada juga mineral, terus ada lemak, dan terakhir ada air. Itu dikatakan makanan yang bernutrisi. Apabila sudah memenuhi 6 kriteria tersebut, artinya makanan tersebut sudah memiliki nutrisi yang cukup untuk kita konsumsi setiap harinya agar mampu memenuhi kebutuhan energi tubuh kita. Anak-anak masuk sekolah seperti kalian tentunya akan lebih membutuhkan energi yang banyak. Itulah kenapa pada tayangan video harus makan terlebih dahulu, karena ketika sampai di sekolah entah bermain bola, lari sana sini, naik turun tangga, semuanya membutuhkan energi. Bayangkan kalau tidak makan terlebih dahulu di rumah, sampai sekolah ngantuk biasanya, selalu akan terjadi ngantuk karena tidak ada lagi energinya. Sudah tidak sarapan di sekolah, juga tidak beli jajan atau sarapan juga di sekolah, maka bisa mengakibatkan anak tersebut menjadi mengantuk. Artinya konsentrasinya akan berkurang. Ingat lagi, besok kalau sekolah, ingat apa? Isi dulu perutnya sebelum mengisi otak. Itu yang dimaksud pada tayangan video tersebut. Ibu ada bahan makanan sudah ibu bawa terlebih dahulu dari rumah. Ada beberapa bahan makanan yang tergolong ke dalam nutrisi tersebut. Ada wortel. Kira-kira wortel ini masuknya ke protein, karbohidrat, lemak atau apa? Vitamin. Lalu ada telur ayam masuk ke dalam protein. Ada ubi kira-kira masuk ke mana? Karbohidrat. Lalu ibu membawa nasi. Ada nasi juga. Nasi itu masuk ke dalam mana? Karbohidrat. Nah, itu maksudnya salah satu dari anak-anak boleh maju ke depan untuk mengelompokkan bahan makanan yang sudah ibu bawa. Nasi masuknya ke mana?
Lalu setelah telur masuknya kemana? Ada lagi itu ada minyak. Minyak kira-kira masuknya kemana, nak? Dalam lemak. Boleh maju satu orang, siapa? Maju. Ini perhatikan dari bahan makanan yang ibu bawa yang termasuk ke dalam nutrisi karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin, mineral, dan air. Yang mana saja? Boleh dicatat di depan karbohidratnya apa saja. Ada apa saja yang termasuk ke dalam karbohidrat? Menurut kalian yang masuk dalam karbohidrat apa saja ini dari bahan makanan ini? Ada ubi, lalu ada daging masuk ke dalam karbohidrat, protein, namanya protein hewani. Ibu juga bawa daging ayam, itu daging ayam masuk ke dalam protein hewani. Lalu ada juga yang namanya protein nabati. Yang nabati itu yang mana, nak? Nah, ini ibu ada tahu. Nih, tahu berasal dari apa? Berasal dari kacang kedelai. Kacang kedelai itu masuk ke dalam protein. Karena dia berasal dari tumbuhan, maka disebut dengan protein nabati. Sudah. Terakhir ada air. Ya, silakan duduk. Semuanya benar ya. Ada di sana ada karbohidrat, ada nasi dan ubi, lalu ada protein, ada daging ayam dan telur, lalu ada lemak, contohnya pada minyak kelapa, vitamin ada wortel, mineral susu, dan terakhir ada air putih yang sering kita konsumsi setiap hari. Yang berwarna termasuk air atau tidak? Termasuk. Air yang berwarna ada mineralnya atau tidak? Tidak. Apakah mineral itu selalu didapatkan di dalam air? Tidak. Maka air berwarna itu tidak masuk ke dalam kategori air. Kenapa? Karena air yang dimaksud untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita itu adalah air putih. Itu yang dimaksud dengan air. Kalau sudah berwarna, berarti sudah ada zat lain yang masuk ya di dalam air tersebut. Artinya sudah tidak murni lagi airnya. Maka cukup dengan mengonsumsi air putih berapa liter sehari? 2 liter sehari untuk memenuhi kebutuhan air di dalam tubuh kita. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, nah, dari bahan makanan tersebut, kenapa misal roti masuk ke dalam karbohidrat atau kenapa telur masuk ke dalam protein? Tidak ada? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Berarti sudah paham, sejauh ini sudah paham. Minggu lalu Ibu sudah buat kelompok. Terlebih dahulu kita kerjakan tugas itu dulu ya sebelum kita berkelompok. Tapi tetap duduk yang sudah Ibu sesuaikan tempat duduknya, sudah Ibu bagi kelompok sebelumnya. Nanti kerjakan terlebih dahulu tugas individunya, ini kelompokkan berdasarkan nutrisi pada makanannya. Karbohidrat yang mana, yang protein yang mana, lemak yang mana, vitamin dan mineral juga sesuaikan dengan gambar. Maka silakan kerjakan. Yang tidak paham boleh ditanyakan. Di sana ada petunjuknya. Petunjuknya adalah setelah mendengarkan penjelasan secara singkat mengenai jenis makanan bernutrisi, peserta didik mampu
mengerjakan atau mengklasifikasikan makanan yang bernutrisi itu masuk kategori yang mana saja. Semuanya sudah cukup? Sudah dapat semua? Oh, satu lagi. Jangan lupa beri nama dan kelas. Jangan lupa beri nama dan kelas pada bagian atas. Kamu sudah mengerti, Fikri? Sampaikan dengan temannya ya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah masuk video Pak. Sudah pintu ya? Beri nama dan kelas. Jangan lupa diberi nama dan kelas pada LKPD-nya. Lalu silakan dikerjakan. Ada yang tidak mengerti? Ada yang tidak mengerti? Mengerti semua? Silakan dikerjakan. Sudah selesai mengerjakan? Silakan kumpulkan dengan ketua kelompoknya. Dikumpulkan ke depan ya. Kumpulkan ke depan. Sudah semua? Kan kemarin sudah Ibu kasih kelompok. Itulah kenapa Ibu sudah meminta kalian untuk duduk berdasarkan kelompok kalian. Nih, Ibu akan memberikan bahan ajar yang materi tentang materi kita hari ini ya. Ini bahan ajarnya. Silakan dipelajari terlebih dahulu, lalu diamati, dan kira-kira sudah mengerti atau belum? Sembari kalian mengamati bahan ajar, itu juga akan menjelaskan mengenai materi kita hari ini. Apa materinya? Sistem pencernaan. Sebabnya adalah nutrisi pada makanan. Ini dia di depan. Sama halnya dengan yang di bahan ajar, tapi di bahan ajar lebih lengkap ya. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang nutrisi pada makanan. Nutrisi pada makanan terdiri dari 6. Ada karbohidrat, contohnya nasi. Ada protein, contohnya telur. Ada vitamin, contohnya jeruk. Lemak, minyak kelapa atau minyak kelapa. Lalu ada mineral yang terdapat di dalam susu,
kita minum setiap hari. Karbohidrat itu merupakan bahan pokok untuk memenuhi nutrisi tubuh kita. Bahan yang paling utama harus kita miliki atau harus kita butuhkan, yaitu disebut dengan karbohidrat. Karena berdasarkan fungsinya bahwa karbohidrat itu merupakan sumber energi yang paling banyak dibutuhkan oleh tubuh manusia. Perhatikan gambarnya. Di depan ada nasi. Dalam 100 gram nasi itu akan menghasilkan 130 kalori. Selain nasi ada ubi, sama halnya dengan nasi, maka ubi menghasilkan 90 kalori per 100 gram. Lalu yang ketiga itu apa? Ada sagu. Sagu itu menghasilkan 322 kalori dalam setiap gramnya. Lalu ada jagung mengandung 130 kalori. Terus ada singkong. Lalu singkong itu mengandung 159 kalori. Dan terakhir ada roti. Roti itu mengandung 265 kalori dalam 100 gram roti. Dalam 100 gram roti. Kalau pagi tadi kamu sudah makan roti 100 gram, makan nasi 100 gram, lalu makan ubi 100 gram, maka kira-kira total kalori yang kalian dapatkan ada berapa? Banyak. Rotinya ada 265, lalu ada nasi juga 130. Sudah berapa itu? Sudah 295. Lalu ada juga kita makan apa? Makan ubi 90. Maka total kalori yang kita dapatkan dari makan pagi tadi sudah 300 berapa? 95. Berarti kalau kita sudah makan segitu, sudah kira-kira sudah mencukupi belum kalori yang dibutuhkan oleh tubuh kita? Sudah. Tapi ingat, masih ada lagi yang dibutuhkan oleh tubuh kita selain karbohidrat. Ada yang namanya protein. Nah, ini protein. Sama halnya dengan karbohidrat, protein juga merupakan nutrisi pada makanan. Apa sih fungsi protein? Fungsi protein adalah membangun dan memperbaiki jaringan tubuh sebagai sumber energi, membentuk antibodi dan memicu reaksi biokimia. Memicu reaksi biokimia. Oke. Tadi protein sebagai nutrisi, lalu membentuk antibodi, lalu membentuk struktur tubuh. Itu yang berfungsi dalam hal tersebut adalah protein. Ya, protein itu yang berfungsi dalam hal tersebut. Protein itu bisa didapatkan dari ikan gurame, mengandung 125 kalori. Lalu ada apa lagi? Daging sapi. Ada daging sapi. Daging sapi mengandung 250 kalori. Lalu ada telur. Ada telur mengandung 77 kalori. Dan terakhir ada Daging ayam mengandung 167 kalori per 100 gramnya. Itu merupakan protein yang harus kita dapatkan dalam setiap hari. Tapi tidak seluruhnya. Tidak mesti harus makan telur ikan gurame. Satu saja sudah cukup untuk memenuhi protein dalam tubuh kita. Lalu yang ketiga ada lemak. Lemak nih, apa fungsi lemak? Berfungsi Fungsi lemak. Lemak berfungsi sebagai cadangan energi bagi organ tubuh, membantu
membantu penyerapan vitamin dan berperan dalam pengembangan otak dan produksi hormon. Ya. Sama berfungsi sebagai cadangan nutrisi. Cadangan nutrisi berarti tetap memberikan nutrisi. Artinya ketika dia memberikan nutrisi, maka lemak itu masuk ke dalam pemberi energi bagi tubuh. Ada 3 jenis lemak. Yang pertama itu ada lemak jenuh, yang kedua lemak tak jenuh, yang ketiga ada lemak trans. Jadi di sana. Lihat pada gambar, itu yang pertama ada gambar minyak zaitun. Minyak zaitun itu mengandung 884 kalori. 884 kalori. Lalu yang kedua ada alpukat. Alpukat mengandung 160 kalori. 160 kalori. Ingat, itu kalori itu didapatkan ketika kita sudah makan makanan tersebut dalam jumlah 100 gram. Lalu yang ketiga ada santan kelapa. Santan kelapa mengandung 230 kalori. Yang keempat itu ada olahan keju, olahan susu. Itu ada keju. Keju itu mengandung 420 kalori per 100 gram. Yang kelima ada daging sapi mengandung 150 kalori. Lalu yang keenam itu ada ikan lele. Semuanya suka ikan lele? Suka. Tapi sayangnya ibu tidak suka. Jadi kalian suka, ibu tidak suka. Padahal ikan lele, kalau kita sudah makan ikan lele dalam 100 gram seharinya, maka kita akan mendapatkan kalori sebesar 240 kcal atau kalori. Itu lemak. Selanjutnya ada vitamin. Vitamin ini tidak mengandung energi ya, tapi vitamin dibutuhkan oleh tubuh kita. Kenapa vitamin dibutuhkan oleh tubuh? Karena vitamin berfungsi untuk mempercepat segala reaksi kimia yang ada di dalam tubuh kita. Semua reaksi kimia yang ada di dalam tubuh kita itu yang mempercepat jalannya yang dinamakan dengan vitamin. Vitamin itu terdiri dari 2, ada yang larut dari lemak, ada yang larut dari air. Yang larut dalam lemak yang mana saja? Vitamin apa saja? Vitamin A, B, D, E, K. Itu yang larut di dalam lemak. Lalu yang larut di dalam air? C dan B. Ada C dan B. B itu terdiri dari B1 sampai B12. Itu vitamin. Ingat bahwa tubuh kita membutuhkan vitamin untuk mempercepat segala reaksi kimia di dalam tubuh kita. Itu vitamin. Didapat dari mana saja vitamin? Dari buah, sayuran. Harus makan sayur berarti. Harus makan buah supaya terpenuhi vitamin. Tapi tidak perlu tempat itu. Bisa saja kita minum susu yang mengandung vitamin. Lalu apalagi? Masih banyak. Ada keju memberikan vitamin pada tubuh kita. Maka ketika kita makan makanan tersebut, makanan tersebut kita sudah memenuhi vitamin. Sebelum Ibu lanjutkan, semuanya silakan berdiri terlebih dahulu. Sepertinya sudah mulai mengantuk. Boleh berdiri terlebih dahulu. Kita terlebih dahulu.
vitamin tidak memberikan kalori bagi tubuh kita. Tapi mineral sangat berfungsi bagi tubuh kita. Apa fungsinya? Untuk membantu proses kimia dalam tubuh. Untuk membantu proses kimia di dalam tubuh. Itu fungsinya. Pada mineral itu bisa didapatkan dari susu, kacang-kacangan, dari bijian, lalu ada hati ayam, ada apa lagi? Kacang-kacangan. Daging, telur, ya kacang-kacangan, daging, telur, sayuran berwarna hijau, semuanya akan memberikan mineral bagi tubuh kita. Ingat, mineral itu harus ada di dalam tubuh kita walaupun jumlahnya yang sangat sedikit. Fungsinya agar dapat membantu proses Kimia dalam tubuh. Lalu ada apa lagi? Vitamin. Ada vitamin. Ada air. Air. Yang kata ibu tadi, sebelumnya ibu mengatakan kalau air itu apa berwarna atau tidak? Tapi setiap kali kalian suka minum berwarna? Suka. Setiap hari. Kalau kalian azan bisa minum, pagi sudah minum teh gelas, lalu siang minum kopi, terus sorenya lagi minum susu dan lain sebagainya. Sementara nutrisi yang paling banyak memenuhi tubuh kita itu adalah air. 75% terdiri dari air. Kalau kita sudah minum minuman yang berwarna 1, 2, 3 kali sampai sore hari, mau tidur kan kita minum minuman yang berwarna. Kira-kira masuk dah airnya dalam 75%? Tidak. Air yang bagaimana? Air yang tidak berwarna atau air putih. Berapa sehari kita minum air putih? 2 Minimal ya, minimalnya 2 liter sehari atau setara dengan 8 gelas. Artinya kalau kalian sudah minum yang berwarna 4 kali, lalu minum air putih 4 gelas juga, maka belum memenuhi yang 75% harus ada di dalam tubuh kita. Kenapa? Air itu justru malah harus mencukupi 75% di tubuh kita. Karena fungsi air adalah mengatur suhu normal tubuh. Lalu apa lagi fungsinya? Membantu proses pembangunan sel. Ya, membantu proses pembuangan sisa metabolisme tubuh. Jadi semua sisa metabolisme tubuh dalam pembuangannya itu dibantu oleh air. Nah itulah kenapa perlu adanya nutrisi makanan di dalam tubuh kita. Baik ada karbohidrat, protein, vitamin, lemak, mineral, dan air. Itu harus ada di dalam tubuh kita untuk memenuhi energi atau nutrisi di dalam tubuh kita. Lanjutkan baca bahan ajarnya. Ibu akan memberikan LKPD berkelompok. Silakan dikerjakan berdasarkan kelompoknya. Lalu nanti kalau sudah didiskusikan hasil dari kerja kelompoknya, nanti kalian paparkan di depan. Perwakilan saja ya nanti. Hanya silakan dikerjakan terlebih dahulu berdasarkan bahan ajarnya ya. Apa tujuan dari LKPD tersebut? Tujuannya adalah agar kalian atau kita mampu menghitung jumlah kalori di dalam tubuh. Yang kata ibu tadi, kalau pagi sudah makan nasi, siangnya makan roti, sorenya makan ubi.
Semuanya jenis karbohidrat. Ada berapa kalorinya? Silakan dikerjakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Kalau kurang jelas, silakan ditanyakan. Jangan lupa nyalakan lampunya. Minum susu. Apa lagi? Kalau ada yang tidak jelas, boleh ditanyakan dari tugas kelompoknya. Diingatkan kembali, jangan lupa kasih nama kelompoknya beserta bulannya ya. Di sana juga ada tanggal dan hari kalian mengerjakan.
Sudah? Sudah. Semuanya sudah mengerjakan? Kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah semua? Sudah. Boleh kelompok 1 silakan maju ke depan semuanya. Kalau untuk memaparkan hasil diskusinya, cukup perwakilan 2 orang saja. Mana kelompok 1? Silakan maju ke depan. Semuanya perhatikan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kami ingin menyampaikan diskusi apa saja yang kami diskusikan. Nutrisi adalah zat-zat yang terkandung dalam makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh tubuh untuk tubuh berkembang dan berfungsi dengan baik. Nutrisi terdiri dari makronutrien, karbohidrat, protein, lemak, dan mikronutrien, vitamin dan mineral, serta air. Kebutuhan nutrisi berbeda-beda pada setiap individu dan tahap kehidupan. Yang penting untuk mengkonsumsi makanan yang seimbang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pagi tadi kami makan nasi sebesar 130 kalori, ditambah dengan telur 77 kalori, ditambah dengan susu 55 kalori. Total kalori yang kami dapat adalah 257 kalori. 257 kalori. Apa kita tadi sudah makan apa saja? Sudah makan nasi, telur, dan susu. Yang mau menambahkan kelompok 1? Atau kelompok 2, 3, dan 4 ada yang mau menambahkan? Atau cukup jelas sudah hasil dari paparan diskusi kelompok 1? Sudah jelas? Jelas. Silakan. Itulah diskusi dari kelompok kami yang akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kelompok 4? Kelompok 1 bahwa untuk memenuhi kebutuhan mikro dan makronutrien, nutrisi itu berasal dari karbohidrat, protein, vitamin, mineral, lemak, dan air. Lalu yang kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mendiskusikan makanan yang bagaimana yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tubuh kita membutuhkan makanan yang mengandung beragam nutrisi untuk menjaga kesehatan dan fungsi organ. Nutrisi tersebut meliputi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan serat. Penting juga untuk mengkonsumsi makanan dari berbagai kelompok seperti buah, sayur, biji-bijian, kacang-kacangan, dan sumber hewani seperti daging, ikan, telur, serta susu. Dari kelompok kami, rata-rata sarapan pagi dengan telur 77 kalori, ditambah roti 265 kalori, dan nasi goreng 130 kalori. Total kalori yang didapat adalah 472 kalori. 472 kalori. Sudah cukup? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbeda ya antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Kalau kelompok 1 tadi karena sudah makan nasi, apa tadi? Ada telur dan susu, maka kalori yang didapat 270
75. Sementara pada kelompok 2 ada 472 didapat dari sarapan pagi. Apa? Nasi, telur, telur, roti, dan nasi goreng. dan nasi goreng. Kelompok 2 makan telur, roti, dan nasi goreng. Kelompok 3 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mendeskripsikan jawaban dari kami. Nutrisi sangat penting bagi tubuh karena nutrisi yang cukup merupakan dasar untuk menjaga kesehatan yang baik. Pola makan yang seimbang diperlukan untuk bertumbuh dan fungsi tubuh yang normal. Seseorang dengan kebiasaan makan yang baik dan gizi yang baik akan memiliki energi untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Sarapan pagi kami: gorengan 228 kalori, susu 50 kalori, dan roti tawar 265 kalori, total 513 kalori. Ada lagi dari dengan kelompok 1 dan 2 dan 3. Pada kelompok 3 mendapatkan total kalori berapa? 513 kalori. Itu didapat dari gorengan, susu, roti tawar, Sudah cukup? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 3. Kelompok 4 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 menyampaikan hasil jawaban kami. Kebutuhan kalori sehat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, posisi tubuh, dan kondisi kesehatan. Dan itu tujuan seperti menurunkan, mempertahankan, atau menambah berat badan dan mempengaruhi kebutuhan kalori. Dari sarapan pagi kami dapat kalori nasi 130 kalori, ayam goreng 150 kalori, total kalori yang didapat 297 kalori. Berapa ratus? 297 kalori. 297 kalori didapat dari apa saja? Nasi dan ayam goreng. Nasi dan ayam goreng. Maka nasi dan ayam goreng sudah mendapatkan 290 kalori. Sudah? Cukup? Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang KPD berkelompok, yang mana pada KPD tersebut kalian diminta untuk menghitung jumlah kalori yang sudah kalian makan dari pagi tadi. Sudah makan apa saja? Semuanya Ibu rasa sudah bisa menghitungnya. Sudah. Tentunya akan berbeda setiap harinya kita sarapan. Tidak selalu sama kan sarapannya? Ya, ada nasi, ada ubi, ada apa lagi? Masih banyak yang lainnya. Kadang dari rumah kita tidak mau nih makan, datang aja dulu ke sekolah. Setelah sampai di sekolah kita beli bakso. Bakso jenis karbohidrat atau apa? Lemak.
semuanya? Berasal dari ayam, berarti daging. Maka daging ada protein. Lalu ada apa lagi dari bakso tersebut? Tepung. Ada tepung. Tepung itu berasal dari karbohidrat. Lalu ada apa lagi? Ya, ada sagunya juga. Lalu ada apa lagi di dalam bakso? Ada sayurannya, lalu ada telurnya, ada lemaknya juga. Itu kalau sudah makan bakso. Lalu ada lagi yang sampai di sekolah makannya jajan di kantin, makan apa? Makan gorengan. Makan gorengan. Kalau makan gorengan maka yang akan kita dapat apa? Banyak di dalam gorengan itu, tapi yang menduduki paling banyak dalam gorengan adalah lemak. Yang paling banyak di dalam gorengan tersebut. Apalagi yang sudah kalian makan? Oh, itulah kenapa sarapan itu penting ya. Makan itu penting. Tidak hanya sarapan sebenarnya, makan siang, sore ataupun malam itu semua sebenarnya pun penting. Karena apa? Karena tubuh kita membutuhkan asupan makanan tersebut. Tapi ingat tadi ada kata kelompok 4 bahwa kebutuhan nutrisi setiap orang itu berbeda. Apa bedanya? Orang yang lebih tua dibanding dengan usia remaja akan membutuhkan kalori yang lebih sedikit dibanding dengan remaja. Kenapa? Karena yang tua akan berkurang aktivitasnya dibanding dengan remaja. Lalu ada lagi, apa lagi? Orang yang tinggi dan berat badan. Orang yang lebih tinggi dibanding dengan orang yang kurang tinggi, maka akan lebih banyak kalori dibutuhkan pada orang yang tinggi. Begitupun yang berat badan. Orang yang memiliki berat badan yang lebih dibanding dengan yang kurang, maka yang lebih tinggi akan membutuhkan lebih banyak kalori. Lalu apa lagi? Yang beraktivitas paling banyak itu ya paling banyak membutuhkan kalori sebagai sumber energi. Yang tinggi berat badan, lalu apa lagi? Laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan, laki-laki akan membutuhkan banyak energi dibandingkan dengan perempuan. Kenapa? Karena aktivitasnya. Laki-laki itu lebih cepat dibanding dengan perempuan. Coba kalau makan berdua nih, makan barengan, maka mana yang lebih cepat habis, mana yang lambat? Kira-kira perempuan atau laki-laki? Laki-laki paling banyak. Porsi makannya juga akan berbeda antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki paling banyak dibanding dengan perempuan. Itu yang paling banyak ya. Jangan ditanya, pokoknya laki-laki lah yang paling banyak membutuhkan kalori. Anak remaja seusia kalian, anak sekolah seusia kalian ini, laki-laki biasanya main bola, perempuan tidak mau main bola. Maka laki-laki akan lebih banyak membutuhkan kalorinya dibanding dengan anak perempuan. Kenapa ketika jam olahraga biasanya anak perempuan cari tempat yang paling nyaman dibandingkan dengan anak laki-laki. Maka kebutuhan energinya akan lebih banyak pada anak laki-laki. Semuanya ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ya. Saya minta satu orang untuk menyimpulkan hasil diskusinya. Apa satu? Sudah? Ya. Silakan berdiri. Kesimpulan dari diskusi, seluruh makhluk hidup butuh makanan untuk tetap hidup dan melakukan aktivitas sehari-hari. Di dalam makanan terkandung zat-zat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk berkembang dan memperbaiki sel tubuh atau jaringan yang rusak. Di dalam makanan terkandung sumber energi serta sumber penyusun tubuh kita. Kita tidak bisa pergi ke sekolah, bermain ataupun beraktivitas lainnya jika tidak
ketika makanan diubah menjadi energi yang dilepaskan diukur dalam satuan kalori. Kita tidak bisa menangkap seseorang apabila tidak memiliki energi itu akan dilepaskan berupa satuan kalori. Maka kesimpulannya dari kelompok 1, kelompok 2 ada yang mau menyimpulkan atau sudah cukup 3? Ya, boleh kelompok 3. Sudah dapat membedakan kandungan pada makanan untuk keperluan nutrisi pada tubuh. Ya, terima kasih Naura. Sudah dapat membedakan kebutuhan kalori, nutrisi pada tubuh pada kelompok 3. Nah, ini untuk Ibu rasa semuanya sudah paham, sudah mengerti semua ya cara menghitungnya atau mengenal nutrisi pada makanan. Untuk lebih meyakinkan bagi Ibu bahwa kalian sudah benar-benar mengerti apa yang sudah disampaikan, maka ini ada tugas individu sebagai evaluasi berupa pilihan ganda. Silakan dikerjakan. Jangan lupa diberi nama dan kelompoknya. Cukup kelompok 4? Kalau ada yang kurang? Sama seperti tadi, silakan dikumpulkan dengan ketua kelompoknya. Ketua kelompoknya boleh bantu Ibu kumpulkan di depan. Kumpulkan di depan. Dari semua aktivitas yang sudah kita lakukan, pembelajaran hari ini, kita kembali lagi bahwa hari ini kita sudah belajar tentang apa? Sebabnya apa? Nutrisi pada makanan yang dibutuhkan oleh dan paham semuanya? Ibu minta kembali untuk menunjukkan semua yang sudah disampaikan. Ya, satu orang. Nomor 1, simpulkan dari semua yang sudah dari awal sampai terakhir kita pembelajaran tadi. Apa sih yang sudah kalian lakukan? Apa?
Ya, silakan berdiri kelompok 1. Ada yang mau mewakili? Ya, kesimpulan ayo. Ya, pensi boleh. Iya. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Karena kesimpulannya ya langsung saja. Kami akan mengetahui nutrisi dalam makanan dan dapat menghitung kalori dalam makanan. Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Nomor 1. Kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok 2. Ada yang mau menjawab kelompok 2? Apa kesimpulannya? Dari semua yang sudah kita lihat, apa kesimpulannya? Ketika selesai makan, makanan yang kita makan akan diperiksa oleh sistem pencernaan. Jadi ketika kita selesai makan, kata kelompok 2, maka makanan yang kita makan dari nutrisi tersebut akan diperiksa oleh sistem pencernaan. Ya, kita sudah membahas sistem pencernaan, tapi sumbernya pada nutrisi, pada makanan. Nah, hanya tadi ada sistem pencernaan. Baik, minggu depan anak-anak kita akan membahas tentang organ-organ pencernaan. Sekilas bahwa organ pencernaan itu ada banyak. Jadi nutrisi makanan itu ketika sudah akan menjadi energi apabila sudah masuk ke dalam tubuh kita. Apa saja organ pencernaan? Mulai dari kita ketika makan masuk ke dalam mulut. Lalu di mulut itu kita akan tinggal, ada gigi, ada lidah, dan semuanya itu berfungsi dalam pencernaan yang akan mengubah makanan itu menjadi energi. Selanjutnya apa lagi? Kalau sudah masuk ke dalam mulut ada tenggorokan, itu kan makanannya melalui tenggorokan. Tapi tenggorokan dia lewat tidak langsung banyak begitu kita makan langsung masuk, tidak. Tapi dia sedikit demi sedikit seperti mas makanan seperti itu. Lalu masuknya di mana? Belum masuk terlebih dahulu. Makanan tersebut masuk ke dalam lambung. Nah, masuk dulu dalam lambung. Di dalam lambung itu lagi ada yang namanya pengucapan seluruh energi kimia pada makanan. Mulai adanya penyerapan. Semua nutrisi makanan itu terjadi pemecahan zatnya itu di dalam lambung. Ada yang kuman masuk pada saat kita makan. Kita kan biasanya kalau makan jajan di luar, tanpa kita sadari jajannya itu terbuka, ada yang bakteri masuk, maka itu bisa dikatakan kotor. Tapi kita tidak bisa melihat bakteri tersebut. Maka di dalam lambung, karena lambung itu kondisinya sangat asam, maka saat kondisi asam itu mampu membunuh kuman yang masuk bareng dengan makanan. Tapi berbeda lagi dengan yang terkena asam lambung. Beda lagi kalau itu sudah marahnya lambung. Itu ya. Lalu selanjutnya kalau sudah masuk lambung ada usus. Ya, usus apa saja? Lalu itu ada 3 usus. Apa saja? Ada halus, ada besar, kecil. Ada usus kecil kan, bukan seperti itu. Ada yang namanya ileum. Nah, ada jejunum, ada usus. Ya tadi katanya ada usus penyerapan,
Lalu ada usus halus dan usus kosong. Ya, itu. Nah, di penyerapan inilah tadi yang katanya ke kelompok 2 kesimpulannya katanya setelah makanan dimakan, maka penyerapannya itu masuk ke dalam sebuah sistem yang disebut dengan sistem pencernaan. Nah, di usus penyerapan inilah nutrisi yang kita makan dijadikan sebagai sumber energi. Di sana sumber energi akan diserap sehingga kita sudah makan bisa beraktivitas kembali dengan semangat kita setelah makan. Itu di dalam usus. Terakhir, tidak semua makanan yang kita makan itu akan diserap menjadi sumber energi. Tapi ada juga makanan itu yang akan dibuang. Apa yang dibuang? Yang tidak diperlukan oleh tubuh, maka akan dibuang melalui organ anus, namanya organ pembuangan terakhir. Tapi terlebih dahulu dia akan masuk ke dalam rektum. Kalau sudah penuh rektumnya maka akan dikeluarkan. Itu sekilas materi yang akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang ya. Nanti di rumah boleh kalian cari di Google, cari di YouTube mengenai organ pada sistem pencernaan agar materi yang kita sampaikan hari ini akan nyambung ke dalam penyerapan menjadi sebuah energi tadi ya. Maka dari rumah silakan dicari tahu terlebih dahulu, manfaatkan yang ada. Yang punya HP silakan dimanfaatkan. Nanti ketika kita di pertemuan selanjutnya, kalian akan mudah lebih paham tentunya ya. Sudah ada yang mau ditanyakan? Iya. Kalau tidak ada, Ibu rasa hari ini pembelajaran kita sudah cukup ya. Sudah cukup? Sudah cukup. Semuanya sudah paham? Semuanya sudah paham. Silakan garis-garis yang dimasukkan di dalam kelas. Hanya jangan ketinggalan. Semuanya dibereskan. RKPD-nya bahan ajarnya boleh dibawa ya, dibawa di dalam tasnya buat dipelajari lebih lanjut nanti. Sudah semua? Sudah. Mana ketua kelas? Silakan dipimpin menjawab pertanyaannya. Berdoa mulai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak duduk dulu. Nanti pulangnya dengan tertib ya. Yang ada di kelompok 1 boleh